warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Viandini, NPM A1E021024 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu, kelas B semester 2. Nah teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang efektivitas dan mutu sekolah dari bab 11. Sebelumnya saya sudah membahas tentang bab 10 mengenai manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Bagaimana teman-teman pada bab sebelumnya? Teman-teman semua udah paham belum mengenai manajemen sarana dan prasarana? Jika belum, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Di sini mengenai tentang efektivitas dan mutu sekolah. Pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian sekolah yang efektif. Nah, sekolah yang efektif adalah sekolah yang mempunyai cita-cita atau target yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti visi, misi, dan tujuannya, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut, serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah tersebut. Nah, kemudian di sini ada karakteristik sekolah yang efektif. Nah, teman-teman semuanya bisa dilihat dari tabel. Kita melihat ciri-ciri sekolah dan ada indikatornya. Yang pertama ada ciri-cirinya, yaitu tujuan sekolah dinyatakan dengan jelas dan spesifik. Nah, bisa dilihat indikatornya, yaitu tujuan sekolahnya dinyatakan secara jelas, tentang digunakan untuk mengambil keputusan dan dipahami oleh guru, staf, dan siswa. Nah, selanjutnya ciri-ciri yang kedua ada pelaksanaan kepemimpinan pendidikan yang kuat oleh kepala sekolah. Kepala sekolah itu tugasnya yaitu bisa dihubungkan dengan mudah, terus bisa bersikap responsif pada guru dan siswa, orang tua murid, serta staf siswa lainnya. Kemudian ada yang ketiga, melaksanakan kepemimpinan yang berfokus pada pembelajaran. Dan yang terakhir, menjaga agar rasio antara guru siswa sesuai dengan rasio ideal. Nah, kemudian ada ciri-ciri yang ketiga, yaitu ekspektasi guru dan staf yang tinggi, yaitu ada yakni bahwa sebuah siswa dan belajar dan berprestasi, kemudian menekankan pada hasil akademis, kemudian ada memandang guru sebagai penentu terpenting bagi kehidupan siswa atau keberhasilan dari siswa itu sendiri. Kemudian ada ciri-ciri selanjutnya, adanya kerjasama kemitraan antara sekolah, orang tua murid, dan masyarakat. Nah teman-teman, yaitu dari indikatornya, yaitu pertama ada komunikasi secara positif dengan orang tua. Kemudian yang kedua, memelihara jaringan serta dengan dukungan orang tua dan masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga, berbagai tanggung jawab untuk menegakkan disiplin dan mempertahankan keberhasilan. Nah, dan yang terakhir yaitu menghadiri acara-acara penting di sekolah, seperti acara rapat atau acara yang berhubungan dengan sekolah, sosialisasi sekolah, seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri yang terakhir, adanya iklim yang positif dan kondusif bagi siswa untuk belajar. Nah, indikatornya yaitu pertama, rapi, bersih, aman, dan spesifik ya teman-teman. Jika sekolah kita bersih dan rapi, maka kita akan nyaman di sekolah tersebut. Nah, kemudian ada memberi penghargaan pada yang berprestasi. Nah, jika ada siswa yang sedang mengikuti perlombaan baik akademik maupun non akademik, itu harus didukung dan diberi apresiasi. Nah, kemudian yang ketiga ada memberi penguatan pada perilaku positif siswa. Dan yang terakhir, menaati aturan sekolah dan aturan pemerintah daerah.
Kemudian selanjutnya karakteristik dalam konsep standar nasional pendidikan. Maka sekolah efektif harus memenuhi standar-standar berikut. Nah, standar-standarnya itu ada 8 teman-teman semuanya. Yaitu pertama ada standar isi, ada proses pembelajaran, kompetensi lulusan, standar tenaga pendidikan dan kependidikan, kemudian ada sarana dan prasarana, ada pengelolaan, ada pembiayaan, dan ada penelitian. Kemudian di sini ada model-model sekolah efektif. Model tujuan. Nah, apa sih model tujuan tuh teman-teman? Nah, model ini berangkat dari RSPC bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Sebuah sekolah diklasifikasikan sebagai sekolah efektif apabila ketercapaian setiap kegiatan mencapai atau melebihi daripada tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian model manajemen mutu total, yaitu model-model sekolah yang efektif nih teman-teman. Model manajemen mutu total mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota. Nah, fungsi sekolah mengendalikan perbaikan keterusan dalam aspek yang berbeda serta memberi keputusan keperluan, kehendak dan jangkauan konstitusi internal maupun eksternal sekolah walaupun dalam lingkungan yang berubah. Nah, di sini ada sekolah mutu total, bisa teman-teman lihat dari gambar 20 ini model sekolah mutu total, yaitu berpusat pada customer, ada keterlibatan total, ada pengukuran, ada komitmen pada perubahan dan perubahan berkelanjutan. Dan ada visi misi, kepercayaan dari nilai, ada tujuannya, ada faktor-faktornya yang harus keberhasilan tersebut. Jadi teman-teman dari tabel ini, gambar ini bisa kita lihat bahwa visi misi dari sekolah yang bermutu tinggi itu ada beberapa. Nah, selanjutnya ada model-model sekolah efektif, lanjut lagi ke model yang selanjutnya yaitu model proses. Nah, berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan terus-terusan, efisien dan aman. Nah, model ini menekankan pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektif sebuah sekolah. Kriteria yang sering digunakan adalah kepemimpinan, komunikasi, keikutsertaan, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, pengambilan keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, kaidah mengajar, manajemen kelas, dan strategi pengajaran. Nah, kemudian di sini ada usaha meningkatkan keefektifan mutu sekolah. Nah, teman-teman, sini ada A School Review. Merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua, tenaga profesional, untuk mengevaluasi dan menilai efektif sekolah serta untuk mengevaluasi nilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Nah, kemudian ada benchmarking, merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Nah, kemudian ada qualitative instruments, merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Nah, informasi yang dihasilkan itu akan menjadi umpan balik bagi siswa atau bagi sekolah, akan memberikan jaminan bagi orang tua bahwa sekolah sentiasa memberikan pelayanan yang baik. Kemudian ada quality control, merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Nah, itu teman-teman dari materi bab 11 mengenai efektivitas dan mutu sekolah. Apakah teman-teman sudah paham? Sepertinya sudah ya. Nah, teman-teman, jika teman-teman kurang paham atau apa, bisa ditulis di kolom komentar atau bertanya pada teman-teman yang lainnya juga, dan bisa dicek lagi video-video sebelumnya supaya lebih memahami bab-bab yang belum teman-teman paham. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kekurangan kata, dan kesalahan lainnya, saya mohon maaf dan mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.